seperti biasa Monday Spirit ya Sobat RPK. Dan sudah mengantar jumpa Anda kembali dengan Julia di sini. Ada Mas Yandi dan tentunya Pak Immanuel Christo. Selamat pagi Pak Im, salam bahagia. Selamat pagi Mbak Yul, salam bahagia, salam sehat juga buat semua Iya. sahabat RPK dimanapun berada. Baik Pak Im, kita mau bahas apa pagi ini? Pagi ini kita mau bicara soal bagaimana kita memperhatikan diri kita sendiri. Oke, ya silakan. Narsis kedengerannya tapi rasanya perlu gitu ya. Iya, perlu ya Pak Im ya. Iya, Mbak Yul, Hmm, pernah kita mendengar orang begitu padat dengan jadwal, begitu banyak dengan kegiatan, sibuk melakukan banyak aktivitas Iya. sepanjang hari dari pagi sampai malam. Mhm, Dia melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatan-kegiatan hariannya sedemikian rupa, begitu padatnya, mhm. sampai-sampai kemudian lupa banyak hal yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, gitu ya. Oh, oke. Lalu kemudian ketika semuanya menjadi begitu padat, lalu kemudian dirinya mulai tampak kelelahan, tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak punya waktu untuk keluarga, Mhm. tidak punya waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, bersifat spiritual, gitu ya, begitu padatnya. Mhm. Dan setelah melakukan begitu banyak kegiatan dengan begitu padatnya, lalu kemudian dalam kelelahan dia mulai drop, lalu mulai capek, Mhm. kemudian jatuh sakit. Oke. Nah saat itu kemudian orang banyak menganjurkan dia untuk beristirahat. Ya. Mhm. Tapi kenapa harus sakit dulu, gitu ya? Kenapa Mhm. harus sakit dulu? Atau ada orang yang begitu padatnya dengan jadwal, begitu padatnya dengan aktivitas, begitu padatnya dengan kegiatan, sampai-sampai kemudian dirinya stres, lalu kemudian orang mengatakan kamu mulai stres, kamu mesti rileks, kamu mesti melepaskan sebagian dari kegiatan kamu. Mhm. Nah, ada orang yang mati-matian begitu memperhatikan dirinya, tapi ada orang yang mati-matian melakukan semua pekerjaannya dan kemudian mengabaikan dirinya. Nah, pagi ini kita mau bicara secara seimbang. Mhm. Melakukan aktivitas itu Iya. adalah kewajiban, itu juga tanggung jawab kita Mhm. untuk mengisi hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berarti, menunjukkan peran kita, memaknai kehidupan kita, tetapi pada bagian lain kita juga butuh waktu untuk diri sendiri. Ya. Oke. Butuh waktu untuk memenuhkan Iya. kesenangan kita, Mhm. memenuhkan bagian-bagian dari apa yang selama ini mungkin kita abaikan. Gitu ya. Mhm. Kita jatuh sakit Ya. karena kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Kita tidak mendisiplinkan diri kita dengan makan yang baik, makan yang teratur, istirahat yang cukup, gitu ya. Nah, jadi pagi ini kita mau bicara seimbang seperti itu. Jangan kita kemudian lupa dengan apa yang seharusnya juga menjadi hak bagi diri kita. Mhm. Ya. Iya. Menjadi hak bagi diri kita. Kurang lebih itu, Mbak Yu. Gitu. Oke. Oke, seimbang ya Pak Im ya, Ya, antara pekerjaan yang kita lakukan untuk orang lain, mungkin untuk diri sendiri, tapi lebih memperhatikan diri sendiri. Orang bilang tuh me time ya Pak Im ya? Me time. Iya. Pernah ada sebuah kisah ya, Mhm. di mana katanya Rasul Yohanes ketahuan oleh beberapa orang pengikutnya sedang bermain-main dengan burung peliharaannya. Oh, oke. Rasul Yohanes ditegur oleh Mhm. orang banyak. Rasul kok main-main Mhm. sama burung peliharaan ya? Mhm. Bukankah ada sesuatu yang lebih efektif gitu ya, yang bisa dilakukan, yang Ya. bisa dikerjakan demi Iya. untuk menunjukkan kerasulannya. Mhm. Lalu Rasul Yohanes katanya menjawab, seorang pemanah yang baik tidak harus selalu siap merentangkan busurnya. Mhm. Jadi, seorang pemanah yang baik juga bisa meletakkan busurnya, Ya. mengantungi seluruh anak panahnya, dan memakai waktu untuk dirinya. Jadi saya kira keseimbangan itu yang mau kita bicarakan. Iya, wah ini kita menilik diri sendiri ya Pak Im ya, melihat di diri kita, apakah kita memang terlalu berdedikasi gitu ya pada pekerjaan kita. Biasanya nih untuk ibu-ibu muda biasanya yang punya balita tuh ya Pak Im ya, itu biasanya memang nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu. Ini kan kita ngomongin proses nih ya Pak Im ya. Kalau mungkin anaknya belum makan, anaknya belum ini, itu biasanya gitu orang tua tuh mengupayakan gimana caranya sampai lupa mandi gitu loh Pak Im. Nah ini yang sebenarnya nggak boleh ya Pak Im ya.
seimbang itu berarti kita harus membuat apa nih Mbak Im? Membuat jadwal atau membuat apa semacam itulah gitu supaya kita nggak lupa gitu? Iya, tetapi kita juga mesti punya waktu khusus gitu. Maksud Mhm, saya, jadi bisa saja kita dibantu dengan jadwal begitu ya. mhm. Tapi kadang-kadang jadwal kita juga bisa meleset, itu wajar gitu ya. Iya, Tetapi iya. kita mengkondisikan diri kita sendiri gitu bahwa dalam 1 minggu ini Mhm, saya mau berapa kali berolahraga misalnya. oke. Itu kan mengkondisikan diri kita sendiri. Mhm, Dalam hari ini saya mau makan makanan yang seperti apa. Itu kan mmm, mengkondisikan diri kita iya, sendiri, baik, ya. mhm, Setiap hari saya berusaha untuk tidur jam berapa. Itu mengkondisikan diri kita sendiri dan menurut mmm, saya baik-baik saja karena iya. itu buat diri kita juga. Baik, jadi lebih memperhatikan diri sendiri Pak Im ya. Kalau kitanya udah kolaps, nah ini agak susah nih ya Pak Im ya. Itu artinya kita kurang memperhatikan diri. Kalau Pak Im sendiri nih me time-nya gitu ya, memperhatikan, diri sendiri di sela-sela aktivitas itu, ngapain aja Pak Im? Oh saya cuma 2, yang Mmm, pertama ya olahraga, saya senang olahraga ya, oke. dengan olahraga, lalu yang kedua saya baca. Baca, Itu waktu saya. Jadi misalnya setiap hari usahakanlah 30 menit mhm, untuk hal seperti itu, untuk mmm, membaca, untuk olahraga. Atau mmm, ada orang lain lagi punya waktu yang lain, atau bersama dengan keluarga, begitu kan. Itu oke. bagian dari memperhatikan diri sendiri, bagian dari kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri juga, gitu ya. Baik. Iya, kalau yang simpel nih Pak Im, biasanya makanan dan minuman nih Pak Im, yang Iya, suka terlupakan ya. Kita tuh kalau udah kerja, kalau udah asik Pak Im, udah melewatkan jam makan gitu ya, atau mungkin makan pas lagi saat makan, kita tuh nggak memikirkan makanan apa sih ini gitu. Yang penting udahlah gitu ada makanan kita kita konsumsi. Biasanya akhirnya nyesel misalnya kalau sakit perut nantinya, kemudian apapun ya, makanan-makanan pantangan sebenarnya itu, yang harus kita hindari. Kadang-kadang kita tuh suka mengabaikan nih Pak Im. Yang simpel itu aja kita tuh suka, kurang memperhatikan ya, apalagi yang lebih besar gitu Pak Im untuk diri sendiri. iya. Dan rasanya nggak bohong ya, artinya nggak dibuat-buat kalau orang mengatakan karena bekerja dia lupa makan. Kita Mhm, juga mengalami gitu ya. mhm. Ketika saya dalam waktu senggang, saya bisa lapar lebih cepat gitu ya. Sementara ketika bekerja, kita bisa lapar lebih lambat kan sebenarnya Betul, begitu ya. iya, Nah, hal seperti itu kadang-kadang membuat diri kita lupa gitu, kita mhm, tenggelam dalam kesibukan kita begitu rupa. iya, 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 perlu remind sih ya Pak Im ya, alarm-alarm yang mungkin kita bisa setting sendiri gitu ya, di handphone kita atau di jam tangan kita, apapun, jangan sampai melupakan diri sendiri, karena kita itu aset yang paling berharga ya Pak Im. Betul. Jadi pastikan ya sahabat RPK jangan lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Nah, boleh berbagi pengalaman ya sahabat RPK terkait dengan keseimbangan hidup ini ya Pak Im ya, antara beraktivitas, melakukan aktivitas rutin dan juga memperhatikan diri sendiri, lebih ke diri sendiri ini. Apa yang sahabat RPK sudah lakukan boleh di-share ke kita, atau jangan-jangan sama tuh seperti yang Pak Im bilang tadi, lupa Pak Im gitu, semua-muanya gitu ya. Tapi berdedikasi itu memang baik ya Pak Im ya, tapi, harus seimbang. Orang tuh kalau ngelihat orang yang gercep gitu Pak Im ya, yang semangat, yang kerjaannya kayaknya, wah ini overtime terus tuh seneng gitu ya, seneng gitu. Kita selalu mengapresiasi orang-orang yang seperti itu, tapi jangan lupa juga ya Pak Im ya, itu bisa jadi bumerang ya Pak Im. Iya, jadi kita nggak bisa nunggu orang lain ngingetin, kan Mhm, begitu ya. iya Orang betul. lain ya kayak tadi, malah mengapresiasi terus apa yang dilakukan. Tapi Iya, kita yang bisa mengatur diri kita oh. sendiri gitu. Iya, baik ya. Mandi Spirit kita mengingatkan tentang memperhatikan diri sendiri nih ya, sahabat RPK. Kadangkala kita memang nggak terlalu memperhatikan, bukan berarti narsis ya Pak Im ya, atau Ya, mungkin karena kita kurang mencintai diri sendiri ya Pak Im. Jadi nah kayak kurang gitu. iya, Heeh, sebenarnya kalau dibilang nggak pernah, nggak juga. Kita heeh, pasti pernah memperhatikan diri kita sendiri. mhm, Kapan kita paling banyak memperhatikan diri kita sendiri? mmm, iya, Kapan sebenarnya kita paling banyak memperhatikan diri kita sendiri? mmm, Saat kita sakit. betul. Langsung ingat ya Iya, Pak Im. kita memperhatikan gigi kita Oke. saat kita mulai sakit gigi, Oh, iya, iya. gitu kan? Mhm, Kita memperhatikan kepala kita saat mhm, kita mulai sakit kepala. mmm, Malah
sebelum kita sakit gigi mungkin malah kita nggak sadar kalau kita punya gigi gitu yang harus kita rawat, kita jaga. Iya. Saat kita sakit gigi baru kita memperhatikan. Tapi ya sudah terlambat tadi, sudah sakit duluan gitu loh. Mhm mhm. Kapan kita memperhatikan tubuh kita? Saat kita sakit. Mhm. Iya Saat iya. kita bisa beraktivitas, saat kita Betul. tidak bisa bergerak, baru Mhm. kita memperhatikan tubuh kita, merawat tubuh kita demikian rupa. Ya, Mhm. begitu kita nggak bisa jalan ya karena sakit, lalu kita mulai merawat, menterapi kaki kita untuk terus bergerak tiap pagi dalam waktu sekian menit gitu kan, Mhm. dipaksa gitu. Tapi Iya. Pak, ketika kita sehat kita nggak berolahraga misalnya. Mhm. Ya. Iya iya iya. Dia itu saat kita sakit, tapi semuanya udah Heeh. terjadi. Coba bayangkan ketika kita sakit nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, kita mulai menterapi kaki. Ya, Mhm. harus ada Iya terapi yang dijalani. iya. Sakit-sakit juga dilakukan. Yang Betul. penting setiap hari setengah jam harus dilakukan gerakan kaki. Nah, Mhm. kenapa waktu sehat nggak melakukan? Iya iya iya. Kalau udah sakit mau tidak mau gitu ya Pak Im ya, gimana Iya, caranya gitu, diupayakan gitu. Nggak punya uang juga jual-jual rumah gitu ya Pak Im ya. iya. Kapan kita memperhatikan diri kita? Saat Heeh. kita sakit, kita menjaga makan kita nggak makan gula, kita sedemikian rupa. Mhm mhm. Kenapa waktu Oh, sehat oke. kita nggak melakukan? Iya Gitu iya. kan. Kenapa ya Jadi Pak Im ya, kita tuh susah, melakukan pencegahan gitu dibandingkan mengobati. Kita tuh seneng banget mengobati, kalau sakit tuh aku oh ayo harus ke dokter ini, makan itu gitu. Tapi saat kita sehat tuh kenapa ya Pak Im ya, itu mindset kali ya Pak Im ya? Kalau sehat sih saya nggak perlu apa-apa kok gitu. iya, karena kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya Heeh, aman-aman saja, lalu kita seenaknya begitu ya. mhm. Tapi setelah sakit kita gitu. Setelah waktu sehat kita bisa begadang larut malam ngapain? Iya. Cuma main itu, lihat Instagram sampai malam Oh, sampai malam. Begitu oke. sakit kita sampai minum-minum obat tidur untuk bisa Mhm. istirahat. Nah, Iya iya. itu yang kerap kali terjadi gitu ya. Jadi Iya, saat kita sakit, saat kita tidak berdaya, baru kita memperhatikan diri sendiri. Tapi saat itu kita sudah sudah terlambat karena terlambat. ada bagian lain yang bisa kita nikmati sebetulnya kalau kita memperhatikan diri kita dengan baik dari awal. Iya iya, begitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu yang harus terus ya kita upayakan ya Pak Im ya, dalam hal apapun. Jangan menunggu, misalnya kendaraan aja nih Pak Im ya, jangan nunggu bannya kempes gitu ya, baru dipompa gitu. Tapi gimana kita maintain terus, menjaga itu tetap gitu ya Pak Im ya. Emang rada susah ya Pak Im ya, konsisten terhadap sesuatu yang kita lakukan yang baik-baik itu, eee, ya kita sih ngaku sendiri sih, kalau saya juga kadang-kadang, oke lagi mood melakukan gitu. Susah gitu Pak Im, melawan mood ya, ini kalau olahraga ya, contohnya olahraga aja. Kan harusnya olahraga tuh setiap hari gitu ya Pak Im ya, untuk mencegah supaya kita nggak sakit kan, makan makanan yang bernutrisi, itu sebenarnya kita udah tahu Pak Im. Tapi kita kenapa Mm-mm. ya nggak mau melakukan ya Pak Im? Ya, jadi sekedar tahu itu bukan jaminan gitu ya. Bahwa Oke. yang tahu itu dilakukan. Yang perlu itu tahu dan mau sebetulnya kan. Mhm. Baru kita bisa menikmati bagiannya. Iya, contoh-contoh lain Pak Im yang kadang-kadang selain aktivitas, bekerja begitu ya, apapun sih, apa sih yang biasanya terus kita tuh lupa setelah sakit tuh baru kita inget gitu diri sendiri Pak Im? Ya itu tadi ya, jadi misalnya kita begadang sampai larut malam main game dan Mhm, sebagainya, mhm, lalu kemudian jatuh sakit. Begitu jatuh sakit kita berusaha untuk tidur lebih awal, mhm, nggak bisa tidur langsung minum obat tidur. Nah itu kan udah terlambat. Lalu tadi mmm, ya kelemahan fisik kita yang mhm, baru diperhatikan setelah kita sakit. Lalu yang mmm, ketiga relasi kita dengan orang lain. mmm, Ya, mhm, relasi kita ke orang lain. Saat kita sehat, kita tidak punya waktu untuk berelasi. mhm, Tetapi ketika kita sakit, kita baru ingat satu-satu dan kita berharap ada orang yang 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 memperhatikan kita ya. Saya pikir susah aja. Ada hal-hal yang kita abaikan. Lalu keseimbangan misalnya antara kegiatan yang kita pakai untuk kepentingan kita seperti bekerja dan sebagainya dengan kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. mhm, Setelah kita tidak bisa melakukan, baru kita berpikir, aduh kenapa saya nggak melakukan. Jadi saya oke, kira banyak hal yang bisa kita upayakan, mmm, yang kita sekarang, sebenarnya ada kalimat yang menarik tuh dalam Injil itu ya, kita diajak untuk melupakan diri kita. Melupakan diri kita. Tapi bagaimana kita bisa melupakan diri kita kalau kita sebelumnya tidak mengingat diri kita? mmm, Dan mhm, salah satunya tadi,
kesehatan, Hmm. intelektual, itu Ya. kan perlu buat diri kita, gitu Betul ya. betul betul, oke. Diingatkan untuk memperhatikan diri sendiri nih ya, Sobat RPK. Kadang ada juga orang yang melakukan sesuatu nih Pak Im, begadangan gitu ya. Ada target-target kerja yang harus dicapai gitu. Misalnya dikasih waktu 3 bulan nih Pak Im, tapi dia menyelesaikan dalam 1 bulan, tapi hasilnya kan bagus gitu Pak Im. Jadi ada bonus-bonus yang tertentu gitu. Jadi orang tuh mengejar itu tuh Pak Im. Jadi kayak ada target kerja gitu. Ini salah satu contoh aja nih Pak Im. Jadi gimana caranya sebelum deadline itu bisa tercapai gitu. Tapi hasilnya memang menyenangkan gitu Pak Im. Misalnya dapat bonus lah sesuatu. Jadi ada kalanya orang bilang ya udahlah impas lah gitu. Itu salah ya Pak Im. Iya, tapi kemudian hasil itu dipakai lagi untuk dia berobat, begitu. Akhirnya sakit gitu ya. Tapi di situ dia puas gitu. Kayak ada pencapaian gitu Pak Im. Oh iya, iya bisa jadi. Nah hal itu yang kerap kali membuat kita jadi lupa diri memang. Hmm, Ya pencapaian itu yang membuat kita jadi lupa diri. Tapi pencapaian kan bukan melulu soal materi ya, oke. tapi juga diri kita sendiri gitu ya. Iya iya iya. Nah itu dia tuh ya, target terhadap diri sendiri nih, sekecil apapun gitu, asal konsisten sepertinya emang berguna sekali untuk kita ya Pak Im ya, tanpa kita sadari gitu. Nggak berbentuk materi sih, tapi mungkin kesehatan kita lebih, baik gitu ya Pak Im ya. Mungkin endurance kita, ketahanan terhadap salah satu olahraga fisik kita tuh makin maju tanpa kita sadari kalau kita melakukannya rutin gitu mungkin ya. Oke ya Sobat RPK, mengingatkan Money Spirit kita untuk lebih memperhatikan diri. Kata Pak Im di awal tadi bukan berarti narsis gitu. Kalau Ya, wanita, kalau untuk ini Pak Im, perform gitu ya. Wanita tuh selalu memperhatikan sih, jarang wanita itu yang nggak memperhatikan diri. Misalnya setiap hari gitu sebelum berangkat ke kerja itu kan harus dandan dulu ya Pak Im ya. Memperhatikan wajah kita, detail kita tuh biasanya wanita begitu. Tapi kalau pria jarang deh kayaknya ya Pak Im ya. Atau memang sama aja Pak Im? ya. Kalau dibilang memperhatikan diri sendiri mestinya utuh ya, Hmm, seimbang ya. Artinya kita betul-betul memperhatikan diri kita ya kesehatannya, ya mm-mm. tampilannya, Oke. gitu ya. Semuanya Iya, ya. mestinya begitu ya. Heeh. Supaya kita jadi baiklah di depan semua gitu ya. Dan Mhm, baik juga untuk diri kita gitu ya. mhm. Jadi itu sebenarnya yang mau disikapi Disikapi ya Pak Im sama-sama ya. begitu ya. Oke baik, jadi secara Mhm, menyeluruh lah Pak Im ya, bukan hanya salah satu ya yang bisa kita lihat aja nih, tapi sesuatu betul. yang membuat kita itu lebih sehat dan lebih baik. Jangan sampai gara-gara nanti kata Pak Im kalau udah sakit baru deh, "Oh iya ya, kemarin kenapa makan ini ya? Oh iya ya," gitu. Baru memperhatikan gitu ya Pak Im ya. Jadi kita bisa membayangkan ya ada orang yang sehat gitu bisa Heeh, melakukan apa-apa tapi tampilannya tidak menarik. Maksudnya begini ya. mmm, Sebenarnya dia bisa lebih menarik kalau dia mau disiplin olahraga misalnya oke, ya. iya. Sehingga bisa menjaga berat badannya kah gitu ya. Heeh heeh. Bisa iya kurang lebih begitulah ya. Iya Jadi iya iya. mestinya kita memperhatikan diri kita juga seperti itu. Oke. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Biasanya kalau kita melakukan untuk orang lain tuh kan lebih semangat ya Pak Im ya, tapi begitu, tujuannya ini nggak tercapai, misalnya lagi ngedown gitu, akhirnya balik lagi misalnya ke kehidupan yang semula yang berantakan. Tapi kalau lagi, ada sesuatu yang dimau biasanya nambah mood gitu Pak Im. Tapi sebenarnya itu nggak usah perlu begitu ya Pak Im ya untuk memperbaiki diri ya? Nggak perlu alasan gitu Ya Pak Im? pertama untuk diri sendiri sih bukan untuk orang lain gitu ya. Mhm. Saya sehat kan untuk diri saya sendiri gitu, Iya bukan iya. untuk orang lain. Bener, kadang kan orang begini Pak Im, ya udah cintai misalnya kita, bicara tentang hubungan ya Pak Im ya, mencintai dia apa adanya gitu, walaupun dia, ya begitu gitu, tapi seharusnya dia bisa lebih daripada itu, tapi karena kita mencintai apa adanya jadinya ya udah, nggak pernah memperbaiki diri gitu Pak Im. Jadi bener tuh kata Tulus Pak Im, jangan cintai aku apa adanya ya Pak Im. Kadang kan itu jadi bumerang Pak Im. Jadi kalau misalnya ya udahlah, udah begitu aja juga udah cukup gitu. Nah itu nggak memotivasi kan Pak? Ya tapi kalau orang mencintai kan orang akan memberikan yang terbaik ya Mmm. buat orang yang dicintainya. Kalau tidak, berarti tidak mencintai? Ya menurut saya cinta itu
konsekuensinya kan begitu toh. Eee, Mesti Kayaknya nggak cinta semua itu deh, Pak konsekuensi. Im, kayaknya nggak semua deh. Di luar sana juga masih banyak yang begitu, ya udah kalau kamu nggak mau, menerima aku apa adanya, ya udah bye gitu. Ada juga yang Maksudnya dari berjuang. diri kitanya, dari Mhm, orang yang dicintainya. Kalau ada pasangan saya mengatakan yang seperti itu, saya sebagai pasangannya akan mengatakan, aku juga mau memberikan yang terbaik kok buat kamu. Kan mhm. mestinya begitu. Harusnya begitu ya, Pak Im, ya. Iya. Ya, semangat ya Sobat RPK untuk memperhatikan diri sendiri, bukan hanya penampilan dan kesehatan sih yang utama ya Pak Im ya. Karena apapun yang kita lakukan gitu, ujung-ujungnya kalau kita sakit ya kita nggak bisa melakukan apapun ya Pak Im ya. Ada yang bilang katanya kalau kita terlalu mikirin sendiri tuh kayak egois gitu loh Pak Im gitu. Jadi orang tuh nggak mau dicap egois, jadi kurang gitu, kurang memperhatikan diri. Gimana menurut Pak Im? Ya orang yang nggak bisa memperhatikan diri sendiri, pada akhirnya nggak mencintai dirinya sendiri. Orang yang nggak mencintai dirinya sendiri nggak akan mungkin mencintai orang lain. Hmm, Karena dia nggak punya cinta. Apa yang mau dibagikan dengan orang lain? Cinta iya, untuk diri sendiri aja dia nggak punya. Gitu ya. iya betul ya. Apalagi orang lain, apalagi mengasihi orang lain. Itu yang Oh, pertama. oke. Yang kedua, memperhatikan diri sendiri atau mencintai diri sendiri itu sederhana gitu ya. Mhm. Bagaimana kita belajar untuk memperhatikan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri dengan mencoba melepaskan diri kita dari masa lalu yang mungkin nggak terlalu baik. Gitu. Oke. Ada orang terus membawa masa lalunya gitu. Oh saya Mhm, gagal, oh saya mmm, tidak berhasil, oh mhm. saya melakukan kesalahan. Nah, memperhatikan diri sendiri adalah mencoba melepaskan diri kita dari masa lalu yang penuh dengan ingatan yang tidak baik gitu ya. Mmm, Memperhatikan diri adalah mencoba untuk menetapkan standar yang wajar buat diri kita gitu. oke. Standar wajar diri kita itu bagian dari memperhatikan diri kita sendiri. Jangan kita menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk pencapaian-pencapaian kita sampai kita akhirnya stres sendiri gitu. Mmm, Memperhatikan diri juga cukup dengan memberikan makanan pada pikiran kita, pada tubuh kita dengan cara yang sehat. Jadi mmm. jangan pikiran kita dipenuhi dengan perasaan ingin membalas, ingin Oh, oke. menjatuhkan, persaingan yang tidak fair yang kita mau kembangkan ya, atau negative thinking terhadap orang-orang lain. Saya kira itu bagian dari orang yang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Mmm. Jadi ada banyak sekali loh hal-hal yang Iya, bisa kita iya, iya. lakukan dalam upaya memperhatikan diri kita sendiri. Bukan melulu tadi Mmm. soal kesehatan, Iya soal ya. penampilan, Mhm. soal-soal lain yang Mmm. terus-menerus ada dalam diri kita. Wow. Bayangkan orang belenggu masa lalunya terus-menerus Mmm. gitu loh. Mhm. Kita nggak memperhatikan diri kita sendiri, kita lagi nggak mencintai diri kita sendiri. Mmm. Atau kita jadi stres karena lihat orang lain punya standar, lalu kemudian kita menetapkan standar yang tinggi dan kita ngoyo dengan standar itu. Kita lagi nggak mencintai diri kita sendiri. Oke. Ya. Iya. Kira negatif, ya, apa namanya, pola-pola pikir yang tidak sehat, ya, Mmm. bukan cuma tubuh yang tidak sehat, tapi pola pikir kita juga pola pikir yang tidak sehat. Mmm. Itu juga kasihan gitu loh, diri kita Oke. kalau terus diisi dengan yang begitu. Kurang lebih begitu sih, Mbak. Wow, iya, iya, iya. Menarik nih Pak Im ya, mengingatkan hal seperti ini. Kadang ini yang nggak disadari loh Pak Im. Jadi kita, ada masa lalu yang tidak menyenangkan dan belum termaafkan gitu ya Pak Im ya. Dan menyalahkan orang-orang yang dulu di masa lalu gitu, gara-gara dia, gara-gara mereka gitu, sampai sekarang aku nggak bisa berkembang, misalnya ada hal ini ternyata itu tidak mencintai diri sendiri ya Pak Im? Menurut saya ya, Mmm, karena orang belenggu dengan masa lalunya begitu rupa. Dan iya, iya. bayangkan kalau kita kemudian punya cap yang negatif terhadap orang lain dan selamanya cap itu akan dikenakan. Setiap kali saya ketemu dengan orang itu yang ada adalah perasaan kesal, perasaan marah, Mmm, itu kita juga lagi mencintai diri kita sendiri, tidak memperhatikan mmm. diri kita. Wow, ini yang kadang nih agak lepas dari, apa ya Pak Im, perhatian kita nih Pak Im ya, tanpa sadar ya, apapun yang kita pikirkan, hal-hal yang negatif, itu bisa mempengaruhi diri kita juga ya, yang tadinya kita tuh harusnya happy, banyak senyum gitu ya Pak Im ya, akhirnya terpengaruh Betul. juga ya karena pikiran-pikiran itu. Ini termasuk memperhatikan diri ya berarti ya Pak Im ya? Ya menurut saya karena pikiran yang Iya, iya, negatif iya. akan mempengaruhi kan juga imunitas kita. Oke. Gitu. Iya, iya. Diingatkan ya Sobat RPK ya. Ada telepon kah Mas Yandi? Oh, oke. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Julia, Oh Pak ya, Im. Pak Bobi. Ya silakan. Pak Bobi Lama nunggu lama banget nih ya, kayaknya nih. nggak apa-apa. Silakan, Pak. Ini mengasihi diri sendiri ini ada hubungannya dengan ayat di Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasih sama dan diri sendiri. Memang orang kalau udah kegiatan itu udah kurang banyak ingat diri sendiri, nggak mengasihani. Tapi itu perlu, karena sekarang udah banyak orang seperti robot itu hidupnya itu kan. Ya. Perhatiin aja di mana-mana. Jadi rutinitas itu mesti mengambil waktu luang untuk merenungkan waktu diri sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan juga melulu buat kerjaan, buat orang lain gitu. Jadi membangun supaya kita punya karakter dan kepribadian sesuai kasih rencana Allah. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk sumbang sarannya tadi ya, sahabat RPK. Dan kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Im ya, hati-hati juga dengan pikiran-pikiran negatif kita ya. Kalau kita berpikir negatif terhadap apapun yang ada di sekitar kita, juga terhadap orang lain, terhadap diri kita juga apalagi ya Pak Im ya, itu ternyata kita tidak mencintai diri kita dan tidak memperhatikan diri kita. Tanpa terasa loh, kadang-kadang itu yang mungkin agak nggak pernah terpikirkan nih Pak Im. Makanan udah gitu Pak Im ya, udah dicek nutrisi oke, olahraga juga oke gitu. Tapi kok kenapa ya hidupnya nggak nyaman gitu kali Pak Im ya? Hidupnya kok kurang sejahtera ya, padahal semuanya udah dipenuhi gitu. Jangan-jangan pikiran kita juga ya Pak Im ya? Iya betul. Jadi kadang-kadang orang lain melihat kelebihan diri kita dan kita tidak menemukan kelebihan diri kita. Kita selalu meragukan diri kita gitu loh. Itu juga bukan bagian dari mengasihi atau memperhatikan diri sendiri gitu. Yeah. Jadi orang lain menganggap kita keren, hebat gitu ya dengan kemampuan kita. Tapi kita sendiri yang selalu ragu dan kita tidak menghargai kemampuan diri kita ya. Potensi diri kita itu dengan baik. Gitu. Jadi belajar memperhatikan diri sendiri ya seperti itu juga. Memaksimalkan potensi yang ada, menggunakan potensi itu untuk semua yang baik gitu ya. Iya. Mengupgrade diri terus gitu ya Pak Im ya, dengan lingkungan yang baik, pemikiran yang baik gitu. Karena kita tahu ya diri kita sendiri itu gimana ya Pak Im ya. Nah itu yang susah Pak Im, kalau misalnya kita tidak sadar terhadap diri sendiri dan ngeflow aja gitu tanpa ada orang yang mungkin bisa memperhatikan dia, itu susah ya Pak Im ya. Kalau kita nggak merasa sendiri gitu loh Pak Im, mengetahui oh iya ya saya itu begini gitu, itu susah ya Pak Im. Ya, jadi memperhatikan diri sendiri, mengasihi diri sendiri itu tidak bergantung dari bagaimana orang memperlakukan diri kita gitu. Apakah saya diperlakukan seperti itu atau tidak, tetapi saya yang mengubah cara saya, ya, bagaimana saya bisa menjadi orang-orang yang misalnya sekalipun banyak orang mencoba menghancurkan saya, tapi karena saya memperhatikan diri saya sendiri, saya mengasihi diri sendiri, saya akan tetap eksis gitu loh. Nah, ini bagian lain mungkin ya. Iya, ini bagian lain ya. Ini dampaknya mungkin Pak Im kalau kita sudah mencintai diri gitu ya, nggak tergoyahkan ya, karena kita udah tahu nih diri kita seperti apa. Jadi nggak peduli juga orang lain ngomong apa tentang kita ya, karena kita udah pengaruh. Oke. Nah ini tahap berikutnya nih Pak Im, kalau kita sudah mencintai diri sendiri dan sudah memperhatikan diri sendiri. Nah Pak Im punya cara, tips nggak Pak Im? Kalau mau melakukannya, apa sih yang pertama kali harus dilakukan Pak Im? Untuk memperhatikan diri sendiri. Yang pertama kali kesadaran. Sadar, saya tuh senang dengan apa yang para sufi itu, saya senang baca buku-buku sufi gitu ya. Menurut saya kesadaran gitu loh. Kesadaran itu yang menolong kita dalam banyak hal. Ya. Ketika kita sadar kesehatan, kita akan menjaga. Betul. Kesehatan. Baik. Ketika kita sadar akan penampilan, kita juga menjaga penampilan kita dengan baik. Ya. Ketika sadar akan kompetensi, kita juga akan selalu belajar. Ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam upaya kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Kuncinya apa? Sadar. Nah ini dia. Oke ya, harus sadar nih Pak Im ya, harus menyadari gitu
Jangan, cuman ya udah gitu melakukan ini tanpa sadar gitu ya Pak Im ya. Aduh, ini sadar tuh kata-kata cuman begitu aja tapi berat ya Pak Im ya. Nggak Betul. semua orang tuh menyadari. Sadar itu untuk kekurangan kita dan kelebihan kita ya Pak Im ya? Ya, sadar akan keberadaan diri kita gitu Keberadaan ya. diri kita, iya. Yang nggak boleh lupa Mbak, ya, Mhm, sikap kita terhadap orang lain juga tidak lepas sebetulnya dan mhm, sangat ditentukan oleh perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi mmm, kalau saya tidak nyaman, mmm. perasaan saya tidak nyaman, maka sikap saya terhadap orang lain juga nggak baik. Oh, iya iya iya. Oh, iya, pantesan orang tuh bilang, "Wah, suasana hati dia nggak baik nih," gitu ya, Pak Im ya. Hmm. Jadi akhirnya Jadi terekspos dengan sendirinya. betul, jadi sikap kita terhadap diri kita sendiri sangat menentukan Mhm, relasi kita dengan orang lain. Oleh karena itu kesadaran tadi menjadi begitu penting. Sadar bahwa mmm, saya butuh orang lain, sadar bahwa saya butuh sehat, mmm, sadar bahwa saya butuh improve, mhm, ya karena kalau mhm, ketinggalan, sadar bahwa saya juga butuh melupakan masa lalu saya yang kurang baik, mhm. sadar itu membuat standar yang normal, yang wajar, yang lebih memungkinkan untuk pencapaian dan seterusnya, sehingga kita happy gitu loh menjalaninya. Iya iya. Wah, ini menarik ya Sobat RPK, sadar gitu ya, sadar diri tentang keberadaan diri gitu ya Pak Im ya. Pasti itu memampukan kita untuk memperbaikinya. Kalau kita nggak sadar, kalau kita punya kekurangan, gimana kita mau memperbaiki gitu ya Pak Im ya? Nah, ya, betul. Betul, jadi memang, harus sadar nih ya ternyata. Wah, begitu banyak orang yang nggak sadar nih di luar sana nih Pak Im ya. Alih-alih ingin orang tuh memahami diri kita, memaklumi diri kita, tapi diri kita sendiri yang nggak sadar gitu. Misalnya, Hmm. "Aduh, aku kok gini ya, kok kayaknya kurang happy ya." Nah, dicari sesuatu untuk happy gitu ya Pak Im ya? Nah iya, jadi Heeh. misalnya, aduh saya sial ya hari ini kok saya nggak berhasil. Ya kalau kamu nggak berhasil kenapa? Gitu kan. Iya, harus Jangan juga terus-menerus jadi tenggelam dalam perasaan tidak berhasil. Itu oke. bagian mengasihi diri sendiri, nggak Mmm. memperhatikan diri. Tapi kalau saya sadar, oh iya ketidakberhasilan saya di bagian ini, ya sudah ketemu gitu. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita mau mengakuinya ya. Tapi kalau kita lihat di luar sana tuh kan orang gini Pak Im, "Aduh saya sih oke gagal nih," gitu, "kamu sih nggak bantu," kan gitu Pak Im. Jadi dia menyalahkan Nah orang. itu kan, jadi nyalain orang lain gitu ya, cari orang lain. Oh, iya iya iya. Hati-hati nih ya sahabat RPK. Oke Pak Im, kita akhiri saja ya, ada yang mau disampaikan Pak Im? Ya untuk itu pertama sadar, lalu yang kedua tempatkan diri kita sebagaimana layaknya tamu bagi kita sendiri. Ya, ada Mhm, satu kalimat bijak, saya lupa siapa yang menuliskan itu. mhm. Ya, jadikanlah diri kita sebagai tamu bagi kita sendiri, sehingga kita bisa memperhatikan. Kalau kita memperhatikan tamu kita, kan kita memperhatikan tamu dengan baik, gitu ya. Oh, Perlakukanlah diri oke. kita juga dengan baik. Oh, Maka kita akan juga menerima dan mendapatkan kebaikan-kebaikan lain mhm. yang bisa kita raih dengan cara. Baik baik baik. Wah, ada yang hampir tertinggal nih Pak Im, dari Sista Jenny di Palebangan. Halo, selamat pagi Sista Jenny. Betul sekali mencintai diri sendiri Pak Im dengan cara yang positif. Jika kita sudah mencintai diri sendiri, tidak susah mencintai orang lain. Ya ini, Mesti karena kita punya cinta, kalau enggak kita nggak punya cinta. bener bener. Terima kasih Sista Jenny ya, sehat selalu, Senin depan ikutan lagi di Palebangan. Kayaknya saya baru baru dengar nih namanya. Oke, Pak Im terima kasih banyak yang sudah dibagikan, mengingatkan kita untuk kita sadar diri ya Pak Im ya, sadar terhadap keberadaan diri, baik dan buruknya diri kita sendiri kalau kita sadar pasti kita mampu memperbaikinya gitu ya Pak Im ya. Sehat selalu Pak Im, sampai ketemu lagi di Senin depan pastinya, salam bahagia untuk kita semuanya.